Di dalam Al-Quran itu ada surat yang sangat terkenal namanya surat An-Nahl. Apa artinya An-Nahl? An-Nahl itu lebah. Lebah itu kenapa bu? Lebah itu apa? Ini komandan mendem suaranya Kang. Coba keluarkan treble-nya dikit nih. Keluarkan treble-nya sedikit ya. Lebah itu apa? Tawon. Tawon itu saya sering mengatakan kalau Al-Quran itu jangankan kandungannya, saya sudah melakukan penelitian sebelum ulama. Insya Allah saya pertama melakukan penelitian, dan ini bahan profesor sebenarnya. Nama surat Al-Quran dan dengan nomor urutnya itu sudah ada mukjizatnya yang tidak dimiliki kitab yang lain. Contoh, di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Dia dapat nomor surat yang ketiga. Kenapa surat Ali Imran nomor 3? Sebab yang namanya keluarga itu komponennya 3. Ayah, ibu, dan bapak, biung, lan. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa yang berarti istri-istri atau berarti perempuan. Dia dapat nomor 4. Kenapa surat perempuan nomor 4? Karena seorang muslim boleh punya istri sampai, dan ayatnya di situ bahwa istrimu cuma satu itu kan faktor apes. Satu aja diteradungi terus. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Maidah yang berarti hidangan atau panganan atau meja makan. Dia suratnya nomor 5. Kenapa hidangan nomor 5? Orang juga sudah tahu sekarang yang namanya makanan itu 4 sehat 5. Cari kitab lain. Di dalam Al-Quran ada surat Yusuf, surat ini surat yang nomor 12. Kenapa surat Yusuf nomor 12? Karena Nabi Yusuf punya saudara 12 orang anak Nabi Yakub. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, dicelakakan oleh saudaranya. Makanya kalau ada cilaka yang tidak enak, cilaka 2. Dan sepak bola paling berbahaya bukan tendangan pojok, bukan lainnya. Yang paling berbahaya adalah penalti, tendangan 12 pas. An-Nahl. Apa itu An-Nahl? Tawon. Apa itu tawon? Yang pertama, tawon itu makhluk yang tidak pernah merubah kebiasaannya, sunnahnya tetap. Kayak biyen tawonnya kayak kue, seragamnya loreng-loreng banget biyen. Dua antup, makanya sing punya antup punya bodil sing loreng kayak dia tetap dalam sunnahnya, kebiasaannya. Yang kedua, tawon itu senantiasa hidup berjamaah, tidak pernah menyendiri. Makanya tawon itu lambang ahlu sunnah wal, bukan ahlu Sunda wal Jawa. Yang ketiga, tawon itu senantiasa punya pemimpin, dan pemilihan pemimpin tawon senantiasa kondusif, tidak pernah terjadi gejolak, tidak pernah ribut, tidak butuh APBN, tidak perlu pencitraan, tidak butuh kampanye, tidak butuh spanduk, tidak ada pembulian. Siapa saja layak jadi pemimpin, maka otomatis dia jadi pemimpinnya. Kayak jadi pesantren, siapa yang alim langsung jadi kiainya tanpa pemilihan, sudah selesai. Yang keempat, tawon ketika sudah punya pemimpin, segera mereka membuat tempat tinggal bersama. Ukuran rumah tawon berapa ribu pun jumlahnya sama ukurannya, padahal komputer tidak punya, bahkan tidak punya meteran. Boleh gawe omah nganggo cangkem, coba jajal wong kene gawe omah nganggo cangkem bisa para. Yang keempat, tawon itu setiap pagi pergi meninggalkan rumahnya. Untuk apa? Yang jadi gojek, yang tukang pijat, yang tukang deres tetap deres. Semuanya bekerja, tidak ada tawon yang tertinggal di rumahnya. Apalagi sampai kesiangan tidur, sampai jam 8 pagi ngerengkol di kamar kobongannya, tidak ada. Apa yang mereka bawa? Apa yang mereka cari? Mereka semua berangkat berdasarkan konstitusi yang telah disepakati. Bila konstitusi menghendaki bahwa mereka mencari madu yang manis, semua mencari yang manis. Jika perintah konstitusi mereka mencari yang pahit, semua cari yang pahit. Jika konstitusi menghendaki mencari yang asam, semua cari yang asam. Tidak pernah ada tawon yang melakukan pengoplosan madu, semuanya steril. Yang kelima, tawon dapat hasil apapun dan berapapun semua dibawa pulang ke negaranya, dilaporkan kepada pimpinan daerahnya untuk dipergunakan bagi kesejahteraan bangsanya secara bersama-sama.
Tidak pernah ada tawon yang nyimpen di rekening Swiss atau Singapura sehingga butuh pengampunan pajak, tax amnesty. Tidak ada bagi alam tawon. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa tawon makhluk sekecil itu bisa rukun dalam bernegara? Kenapa tawon makhluk binatang sekecil itu kok bisa go internasional sampai profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon, artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon, tapi tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut profesor, tawon tidak perlu dengan yang keluar dari perut artis. Kenapa ini terjadi? Lihat ayatnya. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Nuhun sewu yai, saya tidak akan terjemahkan auha kepada makna yang lainnya, insting atau ilham, tidak. Saya ingin utuh dulu. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Perhatikan, dari hidup pribadi menjaga raga bersama keluarga, tetangga dan kolega, bahkan seluruh warga, tawon semua yang dilakukan berdasarkan wahyu Allah. Artinya apa? Orang Banyuasin apa? Ini daerah Mubah ya? Mubah apa Mubadirnya? Orang Musi Banyuasin, yang kamu dalam rumah tangga bahkan ngurus kampungmu ingin sukses, satu pilihan, dukung pesantren Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai referensi dan bacaan hidupmu. Selama kamu menjadikan Al-Quran sebagai sarapan pagimu dan menjadi sandaran amalmu, negerimu pasti akan sejahtera. Allahumma yuk bareng-bareng. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana Allahumma rak minhuma warzuqna tila ana waj'alhu lana hamba Allah yang dimuliakan. Ada yang patut direnungkan oleh kita semua. Pertama, selama ini kita beranggapan bahwa madu rasanya manis, betul? Sampai ada yang mengatakan manisnya madu tak semanis senyummu, betul? Padahal nyatanya madu ada yang pahit dan ada yang asam, betul? Itu semua juga madu. Maksudnya apa? Al-Quran itu tidak semuanya rasanya manis. Al-Quran itu kayak madu. Mau jadi apa seorang kiai, mau seperti apa mulutnya seorang dai, tergantung ayat yang didownloadnya. Ada ayat yang manis yang dibicarakannya swargo, ganjaran, selawatan, terus nyanyi, terus kadang ngajinya lucu-lucu. Dah apa-apa, itu ayat yang manis yang didownloadnya. Tapi ada kiai yang kerjaannya ngajak perang melulu, ribut melulu, ngaji takbir terus, padahal belum lebaran. Dah apa-apa, dia download madu yang pahit.
Tapi ada juga kiai yang kerjanya cuma nyindir-nyindir terus ke pemerintah, ngeritik melulu. Nggak apa-apa, itu madu asem yang didownload dari Al-Quran. Yang manis, yang pahit, yang asem sama. Mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Semua madu yang manis, yang pahit, yang asam untuk mengobati penyakit masyarakat. Yang penting apa? Jangan pertentangkan antara madu yang manis dengan yang pahit, dengan yang asam. Di Indonesia ini semua kelompok ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Sama dengan orang yang kalau bicara, orang Jawa beda dengan orang Sunda beda karakternya dengan orang Batak beda dengan orang Sulawesi beda dengan orang Madura tidak sama dengan orang Dayak lain sebagainya. Itu semua adalah keragaman yang sangat indah. Kalau budaya ini kita rawat dengan baik, insya Allah kita akan hidup dalam kedamaian. Sallu ala Muhammad. Yuk selawatan baik ya. Bareng. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah ada Sunda, ada janda. Walah, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo pada akur nggih, pada rukun. Kita ini berada di Palembang tapi nggak merasa sebagai tamu di sini. Kenapa? Karena orang Palembang dari awalnya sudah saudara kita. Kita tahu orang Palembang tuh orang-orang susah, nggih. Bong kita galau dah. Masya Allah, kita nggak merasa di daerah lain ini masih bagian dari Indo. Kita Bhinneka Tunggal Mas ayem. Orang Palembang datang ke Jawa kita terima biasa saja kayak di rumah sendiri. Hati-hati ada orang yang mau ngadu domba gara-gara beda paham kita. Tidak, kita adalah Indonesia Bhinneka Tunggal. Yang kedua, hati-hati, hari ini tidak semua madu murni, banyak madu oplosan. Justru karena mereka kuasai medsos, pinter iklan, pinter bikin spanduk yang bagus, justru madu-madu yang palsu banyak dibeli. Sementara madu yang asli biasanya berada di kampung-kampung, di pondok-pondok pesantren, nggak ada capnya, nggak sempet bikin cap karena madu asli. Apa artinya saudara? Zaman sekarang banyak orang ngomong Quran tapi Qurannya sudah oplosan. Oplosan yang paling bahaya adalah Quran dioplos dengan kepentingan politik. Bahaya. Kalau sudah dioplos dengan politik, ngaji Quran baliknya bukan baca ayat Quran, pulangnya kelakuan ayat-ayat syekh. Yang dipelajari ilmu hadis kelakuannya kayak Makanya besok ini Pak staf ahli kita ini sudah datang di sini, Pak Camat datang di sini, sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, umumnya umat Islam, kalau tahun-tahun depan ada yang datang ke pesantren, pilih anu, dukung si anu, panjenengan cukup baca satu ayat Quran, a'udzubillahi minas. Udah gitu aja. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau orang kampanye pilih si anu, nggak usah kakek nutik, langsung baca a'udzubillahi minas. Tapi bagaimana kalau sudah dibacakan istiadah masih ngeyel juga, kampanye juga, ikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diganggu oleh setan, nggak banyak ngomong, nggak keluar ayat, nggak keluar dalil, ambil waktu lempar. Mulanya besok kalau ada orang yang ngeyel kampanye terus di tengah warga Nahdlatul Ulama, ikuti Nabi Ibrahim, ambil batu. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi. Memang tugas saya sehari-hari itu Pak Camat cuma pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Lihat aja ntar. Hamba Allah yang dimuliakan, bagaimana pemilu kita? NU punya standar, nunggu dawuh kiai. Jelas? Jelas? Tidak usah macam-macam. Tidak usah masing-masing punya pendapat, ribet. Sebab apa? Ancamannya Islam Indonesia, Islam Nusantara sedang akan dihancurkan oleh mereka-mereka yang tidak cinta dengan Nusantara.
Soal perbedaan sudah biasa, tapi ketika akan berangkat mesti kita bersama-sama dalam satu perahu yang besar. Nahdlatul. Wes gue bayar cakangan utik. Hamba yang muliakan, yang ketiga, hati-hati yang kelihatan tawon tidak selalu menghasilkan madu. Malah kadang-kadang penampilannya dari jauh udah kelihatan tawon, tapi dia nggak punya madu. Badannya lebih gede, penampilannya lebih kayak ulama, tapi sebetulnya dia tidak punya madu. Itu tawon das. Di sini tawon apa namanya? Apa? Kata orang Sunda, papanting tawon das. Tawon das itu penampilannya udah lebih syekh, kayak kiai banget, kayak alim banget, tapi mereka belajar Quran, bikin pondok-pondok Quran, bikin pesantren-pesantren Quran, tidak akan menghasilkan akhlakul karimah. Mereka tinggal di satu rumah dengan sarang yang terbatas jumlahnya, kerjanya malah ngebom yang punya rumah. Ini tawon das, saudara-saudara. Kira-kira di Indonesia ada nggak tawon das? Biasanya enaknya kalau di sana tawon das diapain? Enaknya diapain? Jadi kalau di sini besok ada aliran tawon das, enaknya diapain? Bukan panjenengan, tugasnya TNI dan polisi. Tapi kalau TNI-nya tidak mau bertindak, TNI dan polisinya kita, ayo ngawur aja. Hamba yang dimuliakan, ini Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sirajul Quran ini adalah sarang tawon madu. Alhamdulillah, kita rawat dengan baik. Kalau perlu kiri kanannya kita tanamin bunga-bunga, kita lebarkan, kita percantik pesantren ini supaya anak-anak tambah semangat di dalam menghafal Al-Qur'annya. Silahkan Pak Staf Ahli, monggo Pak Camat, silahkan. Ini pesantren madu, panjenengan panen, panjenengan panen. Siapa yang akan bantu kalau bukan kita? Yang ngandalkan santri. Di mana santri sudah capek, mosok kudu ragat juga.